Kalau misalkan kita tuh udah pernah S2, terus pengen S2 lagi, bisa nggak sih, ada nggak sih lembaga beasiswa yang menyediakan gitu, yang menerima kalau kita sudah pernah S2 dan mau S2 lagi? Nah, adalah nomor 5 adalah beasiswa yang tanpa batasan usia. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Duel Love. Semoga dulu semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi sedikit berbeda ya teman-teman, yaitu tentang kalau misalkan teman-teman itu sudah pernah S2. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak banget ya teman-teman, termasuk aku dulu. Kalau misalkan kita tuh udah pernah S2, terus pengen S2 lagi, bisa nggak sih, ada nggak sih lembaga beasiswa yang menyediakan gitu, yang menerima kalau kita sudah pernah S2 dan mau S2 lagi? Nah, ini dia 5 listnya beasiswa yang kece banget, yang fully funded, yang bisa kalian coba, yang sudah pernah mendaftar atau melakukan atau sudah pernah studi, menyelesaikan studi magisternya, dan kalian ingin magister kedua kalinya dengan beasiswa juga dan dengan disadari juga oleh si lembaga beasiswanya. Ini dia 5 list beasiswanya. Ini cocok banget buat teman-teman semua yang sedang mencari informasi ini. Cocok banget, dan cocok banget juga buat aku yang masih bingung kayaknya mau S3 atau mau lanjut S3 atau mau ngulang S2 lagi gitu. Dan ini rata-rata S2-nya 2 tahun dan fully funded. Yuk kita cek sebenarnya 5 list beasiswa ini apa aja. Berikut aku kasih juga syarat-syaratnya ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Yuk, 5 beasiswa ini pastinya teman-teman ada kelebihannya nih. Salah satunya adalah nomor 5 adalah beasiswa yang tanpa batasan usia. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman itu sudah pernah S2 dan juga pengen S2 lagi, usia aku takut nih, biasanya kan S2 itu maksimal 30 tahun, usia aku tuh udah lebih dari 30 tahun, gimana ya? Bisa. Jadi teman-teman cek nomor 5 ini beasiswa apa, dan nomor 5 ini kece banget beasiswanya, dan juga nomor 5 ini juga fully funded, dan juga nomor 5 ini menyediakan beasiswanya yaitu tanpa batasan usia. Dan lihat juga IELTS dan TOEFL-nya teman-teman ya. Yuk kita cek sebenarnya beasiswanya apa aja. Kita cek di 5 listnya yuk teman-teman. Kita masuk ke yang pertama, yaitu dari beasiswa Erasmus Mundus Joint Master Degree. Nah ini teman-teman bisa banget untuk dicoba. Pokoknya teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, karena sebenarnya beasiswa itu adalah bukan untuk orang pintar. Ingat itu ya, beasiswa itu bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang yang tidak pernah menyerah. Karena banyak sekali di luar sana orang pintar yang mencoba beasiswa 3 juga goal ketika mereka sudah mencoba 1 kali dan gagal, mereka menyerah. Tapi berbeda dengan orang yang memang biasa-biasa saja, tapi mereka put their big effort gitu untuk mendapatkan scholarship itu, dan mereka accepted gitu. Jadi teman-teman, karena beasiswa ini bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang yang memang tidak pernah give up, yang selalu boost motivasinya gitu. Jadi ini untuk beasiswa ini untuk orang-orang yang seperti itu ya teman-teman. Dan dicoba yuk beasiswa dari Erasmus Mundus Joint Master Degree. Ini ada temanku sendiri pengalamannya. Beliau ini kuliah di Italia di Université Ferrara, kalau nggak salah ya, Ferrara. Kemudian 1 tahun di Italia, setengah semester selanjutnya semester 3 di Jerman, semester 4-nya di Jepang. Jurusan Sustainable Development apa ya gitu ya. Lupa aku, pokoknya bagian dari pembuatan mesin-mesin gitu deh, dari ini perempuan gitu. Dan dia ini masuk ke joint master degree. Jadi dari Erasmus Mundus. Jadi bisa banget teman-teman, gak ada yang gak mungkin. Siapapun itu bisa mendapatkan beasiswa, dan siapapun itu kalian bisa seperti orang-orang di luar sana gitu. Percaya dan yakin itu, maka itu akan terjadi. Nah teman-teman, di sini aku kasih tahu syarat-syaratnya. Ini spesifik untuk S2 ya teman-teman ya. Khusus gitu ya untuk S2. Syarat-syarat umumnya ini ya, IELTS itu minimal 6,0 atau itu 7,0 atau 7.0 band ya, band 6 atau band 7. Itu tergantung dari program apa sih namanya itu, field yang kalian ambil gitu. Jadi tergantung, mungkin kalau misalkan teknik bisa jadi 7, karena memang banyak sekali kode-kode dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa Inggris, dan itu cukup lumayan ribet gitu. Bisa jadi 7. Makanya teman-teman silahkan dikepoin aja
linknya, dan insya Allah nanti aku akan kasih linknya di kolom deskripsi ya. Yang kedua yaitu application form. Ini biasanya dari website dari Erasmus Mundus itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu CV atau resume. Jadi teman-teman harus sesuaikan. CV untuk Europe, CV untuk Asia itu biasanya tampilannya berbeda, dan silahkan googling. Di Google itu banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian juga ada motivation letter. Motivation letter juga ini banyak banget, googling aja. Dan jika kalian memang ingin sekali saya untuk mengecekkan motivation letter kalian, bukan berarti saya membuatkan motivation letter kalian ya, bukan, tapi saya mengecek motivation kalian ini kurangnya di mana, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Silahkan DM aja Instagramnya cbb.indonesia. Nah itu adalah salah satu organisasi yang saya sendiri ada foundernya. Silahkan DM di sana dan bilang ingin tahu nomor WhatsApp saya, atau juga kalian bisa ke beranda dari YouTube channel saya ini Duel Love, kemudian nanti ke playlist, ke komunitas, scroll aja ke bawah, di situ nanti ada link grup untuk masuk WhatsApp gitu. Jadi ada 2 ya teman-teman, masuk ke WhatsAppnya. Jadi kalian pilih saja yang mana, dan nanti insya Allah ketika saya free akan saya koreksi gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima yaitu study plan. Itu tergantung program, jadi nggak semuanya meminta study plan. Jadi teman-teman silahkan kepoin di website dari Erasmus Mundus join master degree ya. Itu yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua yaitu dari Chevening Scholarship. Aduh, Chevening nih teman-teman. Nah ini adalah bentar. Syaratnya ya, ini khusus untuk S2 lah pastinya ya. Dan ini bisa profesional muda mau menambah pengalaman belajar, boleh dicoba ya untuk kamu yang mau ngambil S2 lagi. Jadi jika kalian itu memang sudah bekerja gitu, bisa banget untuk kalian itu menambah wawasan kalian masuk lagi ke master degree ini gitu maksudnya di Chevening Scholarship ini, dengan syarat 1 IELTS. Jadi IELTS di sini tidak disebutkan berapa bandnya, itu tergantung kampus yang kalian tuju. Jadi kalian itu masuk dulu ke kampus yang kalian pengenin sesuai dengan jurusan kalian. Jadi caranya itu misalkan aku jurusan bahasa Inggris, terus aku tuh fieldnya aku tuh ngambil TESOL ya, Teaching English as a Second Language. Nah research aku di situ, aku udah punya research proposalnya. Kemudian aku cari kampus yang sesuai denganku, atau bisa jadi juga cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan TESOLku. Nanti profesornya itu kalian bisa cari di Google. Dia nih sebenarnya kuliahnya di mana atau mengajar di mana. Nanti akan keluar kampusnya. Nah dari situ kalian bisa apply ke kampusnya gitu. Jadi kalian itu bisa email dulu profesornya, atau juga bisa langsung ke kampusnya juga bisa gitu. Itu terserah kalian. Dan kalau jurus jituku ya, jalan tikusku adalah itu menghubungi profesornya dulu, sampaikan proposal kita. Setelah itu ketika beliau ACC baru kita nanti masuk ke application form dari kampusnya. Nah ketika masuk application form dari kampusnya, kita udah punya format ACC dari profesor kita yang akan ngebimbing kita gitu ya. Kalau aku sih masih mikir sih sebenarnya research proposal aku ini mau seperti apa gitu, makanya masih bingung. Nah kalau kalian kan study plan ya, kalau misalkan untuk master degree itu, nah kayak gitu caranya, biar pakai jalan tikus ya. Oke, kemudian yang kedua itu surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini biasanya dari 2 orang, dari profesor yang pernah mengajar kalian, atau dari tempat kerja kalian juga bisa. Kemudian ada esai itu 4 topik. Nanti akan berbeda topik-topiknya. Nah kalian itu akan diminta untuk menuliskan esai sesuai dengan 4 topik tersebut. Kemudian application form itu dari kampus. Kemudian ada sudah bekerja minimal 2.800 jam per 2 tahun. Jadi ini khusus emang untuk yang sudah bekerja gitu ya. Chevening Scholarship ini untuk master degree mengulangnya khusus buat kalian yang sudah bekerja dengan waktu kerja 2.800 jam per 2 tahun. Well, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada Global Korea Scholarship atau GKS. Ini juga udah familiar di beberapa orang ya.
Kalau aku sih baru familiar beberapa beasiswa ini sekarang ini, karena jujur li aku tuh memang tidak mengeksplor banyak beasiswa. Ketika aku dulu mau apply untuk master degree, aku nggak banyak explore beasiswa. Aku hanya tahu ICCR, LPDP sedikit, terus itu juga AAS, Australian Award Scholarship gitu. Cuma 3 itu yang aku tahu, dan alhamdulillah ketika aku mendaftar itu sudah langsung diterima oleh beasiswa ICCR. Jadi aku tidak tahu banyak lagi, dan ketika sekarang aku mau lanjut beasiswa S3, nah aku baru berpikir ini beasiswa apa ya kira-kira yang cocok buat aku. Makanya aku tuh baru tahu ada GKS, sebenarnya kurang explore kali, ada Chevening, Erasmus Mundus gitu ya. Oke, kemudian ada syarat, aku kasih tahu syarat umumnya ya. Di sini syarat umumnya IELTS, tidak sebutkan berapa, itu tergantung dari kampus. Kemudian ada surat rekomendasi dari 2 orang, kemudian motivation letter, kemudian research plan, itu harus untuk S2 itu research plan. Kemudian ada application form. Nah teman-teman, biasanya tidak semua kampus itu ketika kalian apply itu gratis. Nggak semua kampus gratis. Jadi ada beberapa kampus yang memang kalian terus bayar untuk bisa dapetin application formnya gitu. Jadi silahkan kalian cari kampus-kampus yang memang gratis untuk mendaftarnya. Dan insya Allah nanti aku akan carikan gitu, kalau nggak salah tuh ada sekitar 40 list kampus yang memang memberikan gratis untuk application form gitu. Karena contohnya aja ke Harvard itu kalian tuh harus bayar sekisaran 100 sampai 150 sampai 200 USD gitu. Jadi teman-teman itu sudah mengeluarkan uang terlebih dahulu sebelum keterima beasiswa. Nah itu menurut aku sih bagi kita yang ekonomis ya teman-teman ya, itu cukup rugi gitu kalau menurutku. Jadi mendingan cari kampus-kampus yang memang gratis. Enak kalau misalnya kita daftar Harvard terus langsung ACC. Gimana kalau udah daftar Harvard, abis itu Columbia, abis itu apalagi Oxford, udah ngabisin sekian juta dan nggak ke ACC gitu. Nah amit-amitnya gitu ya teman-teman. Jadi silahkan cari memang kampus-kampus yang memang nggak pakai registration fee gitu ya. Nah yang keempat yaitu ada Swedish Institute Scholarship for Global Professional, jadi SISGP. Nah kalau kamu tuh pernah bekerja selama 2 tahun dan itu full time, nah ini tuh cocok banget buat teman-teman semua karena memang ini tuh diminta untuk full time selama 2 tahun. Nah kemudian nanti kalian itu harus mencantumkan surat pengalaman kerja selama 2 tahun tersebut. Jadi ketika apply, kalian itu minta surat pengalaman kerja ke atasan kalian atau ke perusahaan kalian bahwa kalian itu memang sudah bekerja di situ selama 2 tahun. Jadi ini karena ini tuh Swedish Institute Scholarship for Global Professional, karena ini untuk seorang yang sudah profesional, dalam artian seorang yang sudah bekerja dengan durasi sekian banyak gitu ya. Di sini aku kasih tahu syarat umumnya yaitu IELTS-nya itu 6,5. Itu udah udah paling mentok ya teman-teman, IELTS 6,5. Kemudian surat rekomendasi dari 2 orang. Kalau misal kalian sudah bekerja dari tempat kerja kalian aja, 2 orang tersebut bisa jadi dari supervisor kalian, bisa jadi juga dari bos kalian. Jadi kedua itu bisa diambil ya teman-teman. Kemudian juga ada motivation letter, kemudian juga ada CV atau resume, kemudian juga ada application form, kemudian surat keterangan kerja. Nah ini ada juga yang nanya, kalau misalkan yang seperti ini mau mendaftar seperti ini tuh pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris ya teman-teman, kecuali LPDP itu bisa pakai bahasa Indonesia. Dan itu pun kalau ke lembaga beasiswa LPDP-nya saja boleh pakai bahasa Indonesia. But if you want to enroll maybe di luar negeri gitu ya, jadi kalian itu you have to use English gitu 100%, nggak ada pakai bahasa Indonesia sama sekali gitu ya. Nah itu teman-teman yang keempat. Kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima ini adalah beasiswa yang memang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih, yaitu apalagi kalau bukan Australian Award Scholarship. Nah ini tanpa batasan usia. Kemudian juga di sini itu dekat juga dengan Indonesia, jadi cuma beda beberapa jam aja dari Indonesia. Tapi ya tetap aja tiketnya cukup lumayan dan juga visanya juga cukup lumayan ya teman-teman ya. Tapi dari beasiswa AAS ini
teman-temanku yang memang sudah keterima beasiswa AS itu sudah pernah mencoba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali. Jadi teman-teman memang tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah merasa menyerah ketika kalian tuh mendaftar beasiswa. Jangan pernah merasa seperti itu, karena kita tidak tahu rezeki kita apakah di tahun ini, apakah di tahun depan. Dan jadikanlah hal yang memang kegagalan itu, misalnya kalian tuh daftar tahun kemarin tuh daftar AAS terus gagal. Nah, pelajarin apa yang membuat kalian itu gagal. Nah, setelah itu kalian perbaiki, dan insya Allah kebanyakan teman-teman dari beasiswa AAS ini sudah pernah mempelajari apa yang membuat mereka gagal, dan alhamdulillah mereka keterima beasiswa AAS di tahun yang akan datang gitu ya, dengan mempelajari apa-apa saja kekurangan dan juga hal-hal yang tidak disukai gitu oleh beasiswa dari AAS ini gitu ya. Oke, di sini aku kasih tahu syarat umumnya, yaitu IELTS minimal 5,5, kecil banget kan? Kecil banget nggak sih? 5,5 untuk master degree, kemudian 6,0 untuk doktoral. Kemudian ada TOEFL, dia bisa pakai TOEFL ya teman-teman, karena nggak semua beasiswa dan nggak semua negara itu pakai TOEFL. Biasanya mereka udah pakai IELTS. Sini ada TOEFL ITP 525 untuk master, kemudian 550 untuk PhD. Kemudian ada ijazah dan transkrip, itu biasanya harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris, dan juga itu ke penerjemah tersumpah. Dan penerjemah tersumpah itu nggak semua hal yang kalian kira. Boleh nanti hubungin aku yang buat teman-teman yang memang ingin diajukan ke penerjemah tersumpah, dan itu cuman kena 50 sampai 55 ribu. Jangan sampai kena teman-teman 100 ribu per lembar gitu, jangan sampai. Ada juga yang 150 ribu per lembar. Itu benar-benar sih teman-teman, itu bukan niatmu untuk membantu, itu memang niat cari uang ya teman-teman. Nah, kemudian juga ada CV. Kemudian juga ada application form, research plan. Di application form itu harus lengkap. Jadi research plan-nya untuk S2, research plan ya, proposal ya, research proposal. Untuk S3 itu harus lengkap ketika kalian itu pengajuan application form di kampusnya gitu. Ketika kalian registrasi itu harus lengkap gitu ya teman-temannya. Nah, itu tadi teman-teman 5 beasiswa yang bisa kalian gunakan untuk mengulang master degree kalian gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Coba aja semua hal yang memang itu masih ada peluangnya, karena kalau kalian mencoba itu kemungkinannya ada 2. 1 kalian keterima, 2 kalian tidak keterima. Tapi kalau kalian tidak pernah mencoba, maka punya 1 saja keputusan, yaitu kalian tidak akan pernah diterima, dan kalian tidak akan pernah belajar dari kesalahan yang mungkin itu bisa menjadi referensi untuk kalian bisa berkembang ke depannya gitu ya teman-teman. Yuk dicoba 5 beasiswa ini, jangan sampai ketinggalan. Dan Swedish Institute Scholarship for Global Professional ini kalau nggak salah dibuka bulan November sampai dengan Desember 2022. Dan yang lainnya aku belum, AS sudah tutup, kayaknya GKS juga udah beberapa tutup. Nanti kalian bisa cek aja websitenya ini di link yang aku kasih tahu di kolom description gitu ya. Oke, thank you very much for watching. See you for the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.